Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 891 menghancurkan. Duri yang menggetarkan jiwa. Sebuah paku jiwa langsung menusuk pikiran Luo Yingxuang. Alisnya yang halus berkerut sedikit. Hal itu jelas menyebabkan dia kesakitan. Seni rahasia jiwa. Luo Yingxuang menunjukkan sedikit persetujuan, lebih kuat dari yang diharapkan. Tapi tidak sebaik tunanganku. Setiap keajaiban yang berhasil masuk dalam daftar Dharma Seal Fajra akan menampilkan karakteristik yang jauh melampaui rekan-rekan mereka. Kekuatan yang ditunjukkan Jiang Fan tidak memenuhi standar untuk masuk dalam daftar. Pertandingan yang tidak berarti. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, saat berikutnya, dia tampaknya merasakan sesuatu. Ketika mengamati dengan saksama, sebuah patung dewa setinggi 30 meter yang megah muncul di belakang Jiang Fan pada suatu titik yang tidak diketahui. Keenam lengannya secara bersamaan menyerang ke arahnya. Apa ini? Pupil mata Luo Yingxuang mengerut, dan dia buru-buru melemparkan teratai api biru di tangannya. Bunga teratai mekar tiba-tiba, kelopaknya beterbangan. Jatuh ke lengan patung dewa, mereka benar-benar membakar lengannya. Pisau yang tidak bisa dihancurkan. Sebelum Luo Yingxuang sempat menyelesaikan urusannya dengan patung dewa itu. Pedang petir yang mengerikan, panjangnya 800 zang, turun dari langit dan menebas dengan ganas. Pupil mata Luo Yingxuang mengerut seperti jarum, dan dia menjerit ketakutan. Dia buru-buru mengalirkan api biru dalam tubuhnya, memadatkannya menjadi bentuk pedang yang berharga. Dia menebas dengan ganas pedang petir yang turun. Tapi kali ini, api biru tidak menghasilkan efek ajaib apapun. Pedang petir hanya rusak sebagian, lalu ditebas tanpa cedera. Ah! Sosok ramping Luo Yingxuang langsung terpental oleh pedang petir yang ganas. Itu akan menjadi akhir segalanya. Pedang guntur meledak. Kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Luo Yingxuang. Mereka berusaha membakarnya menjadi arang saat itu juga. Pada saat kritis, sebuah kekuatan lembut muncul dari udara tipis, melindungi Luo Yingxuang di bawah. Gelombang kejut petir diserap sepenuhnya oleh kekuatan itu. Baru pada saat itulah Luo Yingxuang terhindar dari cedera parah, bahkan kematian. Seluruh tempat itu hening. Para pengikut Paviliun Tianji yang menantikan tontonan bagus, saling menatap satu sama lain. Apa pedang petir yang terakhir itu? Mungkinkah lapisan ke-9 dari pembentukan inti benar-benar mampu menghadapinya? Luo Yingxuang yang diselamatkan duduk di tanah, matanya terbelalak saat dia menatap Jiang Fan. Seolah-olah dia melihat hantu. Kekuatan ini jauh lebih besar dari tunangannya. Orang ini pastilah orang yang secara pribadi ditunjuk oleh Dharma Seal Fajra untuk diberi pencerahan. Jiang Fan mengerutkan kening. Melihat ke arah sumber intervensi, dia melihat itu adalah Master Paviliun Tianji, dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Jiang Fan, kemarilah. Master Paviliun Tianji tersenyum dan melambaikan tangan. Jiang Fan menatap Luo Yingxuang dengan curiga, lalu cepat-cepat melintas ke depannya. Kepala paviliun. Dia juga melihat Perikian Lan dan Yang Mulia Yun Huo. Keduanya menatapnya dengan ekspresi sedikit terkejut. Kedua orang ini pastilah tamu yang baru saja disebutkan oleh Master Paviliun Tianji, kan? Dia segera menangkupkan kedua tangannya, salam, dua senior. Master Paviliun Tianji tersenyum pada mereka berdua, dua kakak senior dan kakak senior. Saya katakan, anak ini memiliki harapan terbesar untuk bersaing dengan para elit negara besar Taichang. Apakah kamu masih berpikir aku melebih-lebihkan sekarang? Yang Mulia Yun Huo menelan ludah dengan lembut. Dia tidak merahasiakan keterkejutan di hatinya. Master Paviliun, apakah ini benar-benar prodigi yang dibudidayakan di benua ini? Apakah kamu yakin dia bukan murid utama dari sekte besar di negara bagian Taichang? Serangan barusan, di bawah Nas Chen Sol, sangat sedikit yang mampu menangkisnya. Kekuatan seperti itu, banyak murid elit dari negara besar Taichang tidak dapat dibandingkan.
Master Pavilion Tianji tertawa terbahak-bahak, murid elit mana dari sekte besar yang tidak akan tinggal di sekte mereka sendiri dan berlari ke sini. Itu benar. Yang mulia Yun Huo memujinya berulang kali, dan bercanda dengan iri. Master Pavilion, mengapa Anda tidak mengizinkan murid ini ikut dengan saya? Aku akan membawanya kembali ke sekte pemuja api. Murid seperti itu pasti akan diberi penghargaan oleh sekte. Aku akan membagi hadiahku denganmu, bagaimana? Master Pavilion Tianji berseri-seri. Dia merasakan rasa pembenaran dalam hatinya. Bagaimana jika dia terjebak di benua tandus ini? Dia masih berhasil menemukan seorang murid terbaik yang bahkan membuat kedua kakak seniornya iri. Dia tersenyum. Dia lalu menatap Peri Qianlan yang tertegun dan berkata, kakak senior Qianlan. Dharma Seal Vajra tidak salah menilai, kan? Peri Qianlan baru pulih, wajahnya pucat dan memerah. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil mengucapkan sebuah kalimat. Tidak buruk. Tapi kamu masih harus bekerja lebih keras. Elit yang benar-benar kuat dari negara besar Taichang, beberapa di antaranya sudah menjadi jiwa baru jalan kiri. Beberapa bahkan telah berhasil menjalani kesengsaraan dan bergabung dengan barisan kami. Melihat ekspresi keras kepalanya, Master Pavilion Tianji merasakan gelombang kepuasan dalam hatinya. Jiang Fan sekali lagi telah meningkatkan reputasinya secara signifikan. Bagaimana mungkin dia tidak lebih melindungi murid seperti itu? Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, kakak senior Qianlan. Karena Jiang Fan menang, maka seni api sejati Qianlan yang kau janjikan. Ekspresi Peri Qianlan tiba-tiba membeku. Hatinya mencelos tajam. Dia hampir lupa, dia telah menyetujui taruhannya. Taruhan yang dia pikir tidak akan pernah bisa dia kalahkan, ternyata malah kalah. Dia mengerutkan bibirnya sedikit, ingin berbicara tetapi ditahannya. Seni api sejati Qianlan adalah sesuatu yang mempertaruhkan nyawanya. Apakah dia akan memberikannya kepada junior tanpa alasan? Kakak senior Qianlan, kalau kamu tidak mampu kalah, tidak apa-apa. Adik laki-laki mengerti. Demikianlah yang dikatakan oleh Master Pavilion Tianji. Mendengar ini, Peri Qianlan menjadi marah. Dia bisa mentolerir dipandang rendah oleh siapa saja, tetapi tidak oleh nama pribadi atau alias sang Master Pavilion. Itu hanya teknik kultivasi, apa ruginya atau tidak ruginya. Dari cincin penyimpanan spasialnya, dia mengeluarkan batu seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah tua, seperti besi panas membara. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya tertulis rapat di atasnya. Ambil ini. Master Pavilion Tianji tersenyum saat menerimanya, dan dengan gerakan telapak tangannya, panas menyengat dari batu itu pun sirna. Baru saat itulah dia melemparkannya ke Jiang Fan. Itu milikmu. Ini adalah teknik kultivasi tertinggi dari Sekte Pemujaan Api, kembangkanlah dengan baik. Jiang Fan tanpa sadar mengambilnya, dan baru kemudian menyadari bahwa Master Pavilion Tianji diam-diam telah mengamankan manfaat lain untuknya. Terima kasih, Master Pavilion. Terima kasih, Senior Qianlan. Hati Peri Qianlan berdarah, dan dia menatap tajam ke arah Jiang Fan, sambil berkata, jangan mengucapkan terima kasih terlalu cepat. Kamu mungkin tidak bisa mengolah teknik kultivasi ini. Tanpa pengalaman kultivasi saya selama bertahun-tahun untuk membimbing Anda, bahkan memulai pun akan sulit. Bagaimana kalau begini? Kembalikan teknik kultivasi ini kepadaku, dan aku akan memberimu beberapa sumber daya untuk memberimu harapan menembus kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti. Bagi Anda, sumber daya lebih praktis. Apakah sesulit itu? Jiang Fan dengan penasaran melihat kata-kata yang tertulis dan berkata, jadi ini adalah metode kultivasi tingkat bumi tingkat tinggi. Kalau begitu, tidak masalah. Saya akan tetap memilih teknik kultivasi ini. Kebetulan saja saya bisa menggunakannya. Memikirkan tungku misterius di reruntuhan transformasi dewa, mata Jiang Fan menampakkan sedikit kerinduan. Hanya setelah mengolah jalur api, dia akan memiliki kemampuan untuk mengambil kembali tungku itu. Jika tidak, menyentuhnya bisa mengubahnya menjadi abu. Alis halus Peri Qianlan terangkat, nada bicaramu. Mungkinkah Anda sangat yakin dalam memahaminya? Jiang Fan berpikir sejenak.
Dia masih memutuskan untuk memadamkan keinginannya untuk mendapatkan kembali teknik kultivasi. Dia melihat lagi isi lapisan pertama. Kemudian, dia menggosok-gosokkan kedua tangannya dan menjentikkan jarinya. Seberkas api biru kehijauan samar-samar muncul di depan dadanya. Cahaya biru halus menerangi 3 wajah beku. Bab 892 meragukan kehidupan. His. Yang Mulia Yun Huo tersentak. Di pupil matanya yang menyempit drastis, terpantul api biru tua. Ju. Adik perempuan. Kamu selalu bilang kalau asteris seni api sejati Qian Lan asteris sulit untuk dikultivasikan. Apa mungkin kamu menipu semua orang? Jika tidak, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang junior yang melirik teknik kultivasi dan segera memahami metodenya? Paviliun Tianji Guru pun membelalakkan matanya. Ya, dia tahu Jiang Fan luar biasa. Tetapi dia bersumpah tidak tahu bahwa kemampuan pemahaman Jiang Fan begitu mengerikan. Ini adalah metode kultivasi tingkat bumi tingkat tinggi. Dia mengerti trik pengantar hanya dengan melihatnya sekali. Bahkan di negara bagian Taichang besar, ini bisa disebut keajaiban. Peri Qian Lan menutupi pipinya dengan kedua tangannya, matanya terbelalak, bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Gumpalan api ini melambangkan lapisan masuk yang pertama. Dia telah merenungkannya selama sebulan sebelum berhasil memadamkan api kecil. Namun murid muda sebelum dia berhasil dalam sekejap. Katakan sejujurnya, apakah ada yang pernah mengajarimu asteris seni api sejati Qian Lan asteris? Bibir Peri Qian Lan sedikit pucat. Dia berpegang teguh pada secercah harapan terakhir. Jelas, dia mulai memasuki tahap meragukan hidupnya. Jiang Fan menggelengkan kepalanya, ini pertama kalinya aku melihat teknik kultivasi atribut api tingkat bumi tingkat tinggi. Berderak asteris Peri Qian Lan terhuyung, wajahnya memucat. Dia sebenarnya lebih rendah dari seorang murid muda. Murid Yun Tianzu. Yang Mulia Yun Huo segera mendukungnya, saudari junior, berhati-hatilah. Peri Qian Lan mendorongnya dan tersandung ke kejauhan. Jangan pedulikan aku. Biarkan aku sendiri untuk menenangkan diri. Melihat sosoknya yang menjauh. Jiang Fan tampak bingung dan berbisik, Master Paviliun, ada apa dengan senior Qian Lan? Mungkinkah aku membuatnya patah semangat? Tapi aku sudah sangat menahan diri. Awalnya, aku bisa saja membuat api yang jauh lebih besar. Peri Qian Lan yang berada jauh di sana mendengar ini. Dia tersandung dan hampir jatuh tertelungkup ke tanah. Paviliun Tianji Guru menggosok hidungnya, tidak, Peri Qian Lan adalah jiwa yang baru lahir senior, dan dia memiliki toleransi yang tinggi. Masalah kecil ini tidak membuatnya patah semangat. Itu hanya pukulan telak baginya. Pada saat ini, dia diam-diam merasa geli. Kakak senior itu, yang sombong bagaikan burung merak, malah dibuat meragukan hidupnya oleh Jiang Fan. Jiang Fan terdiam. Dia memberiku sesuatu, tapi dia masih sangat pelit dalam hal itu. Bibi marsial ini sungguh picik. Terima kasih, Master Paviliun, telah memberikan teknik kultivasi ini untukku. Aku akan mulai berkultivasi sekarang. Tunggu sebentar. Paviliun Tianji sang guru mengeluarkan sekumpulan api berwarna darah yang terbungkus dalam cahaya Buddha dari jubahnya. Jiang Fan mengenalinya. Itu adalah kompensasi yang tersisa untuk Paviliun Tianji Master setelah Dharma Seal Vajra menangkap Two-Headed Hellhound dan menghancurkan aula susunan teleportasi. Dikatakan diperoleh dari lapisan ke-10, bernama Asura Karmic Fire. Sama seperti mempraktikkan asteris 6 divisi petir surgawi asteris yang membutuhkan kekuatan petir, mengolah asteris seni api sejati Qian Lan asteris juga membutuhkan api surgawi yang unik. Ambil gugusan api karma Asura ini. Berhati-hatilah saat berkultivasi. Api karma ini sangat berbahaya, bahkan jiwa yang baru lahir pun hampir tidak dapat menahannya. Jiang Fan sangat gembira dan berkata, terima kasih, Master Paviliun. Paviliun Tianji sang guru terkekeh, pergilah. Jiang Fan menyimpan api dan teknik kultivasinya, lalu kembali ke pelayan Yun yang dengan senyum di wajahnya. Guru. Jangan panggil aku tuan, kata pelayan Yun yang sambil tersipu, aku tidak mampu kehilangan muka seperti ini. Baru saat itulah Jiang Fan menyadari.
Pertarungannya dengan Luo Yingxuang telah memperlihatkan kekuatan tingkat atas yang mampu mengalahkan kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti. Semua orang mengerti bahwa ketika Jiang Fan bertanding dengan pelayan Yun yang tadi, dia menahan diri demi Yun Yang. Seorang guru yang lebih rendah dari muridnya akulah satu-satunya di seluruh paviliun Tianji. Saat pelayan Yun yang berbicara, dia merasa malu sekaligus sedih, dan matanya cepat memerah. Siapa yang bisa menduga hal ini? Terobosan dari lapisan ke-6 pembentukan inti ke lapisan ke-9 pembentukan inti hanya dalam 1 bulan. Bukankah ini hanya menipu orang? Aku tidak punya muka untuk bertemu siapapun. Batuk. Jiang Fan tertawa kering dan mengeluarkan sepotong daging roh yang dibungkus dalam daun teratai. Jangan menangis, guru, jadilah anak baik. Muridmu akan memberimu daging roh. Asalkan alammu di lapisan ke-9 formasi inti sudah cukup terkonsolidasi. Setelah memakannya, mencapai terobosan menuju kesempurnaan akan mudah. Pelayan Yun yang mengendus hidungnya, akhirnya menyadari sifat luar biasa dari daging roh tersebut. 100 tahun. Tidak, itu daging roh 1000 tahun. Tetapi bagaimana aku bisa menerima sesuatu darimu? Pelayan Yun yang bersemangat sekaligus ragu. Daging roh ini memang dapat memungkinkannya untuk maju lebih jauh. Namun, dia belum memberikan apapun kepada Jiang Fan, malah menerima hadiah darinya. Setelah berpikir sejenak, matanya berbinar. Ia dengan hikmat mengeluarkan sebuah peti giok berharga yang dibawanya. Sebuah jimat rusak yang memancarkan tekanan spiritual yang kuat memasuki pandangannya. Sekilas, kelihatannya agak mirip dengan jimat bebas debu tingkat menengah. Namun tekanan spiritualnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan tekanan spiritual kelas menengah. Jantung Jiang Fan berdebar kencang, ini tidak mungkin jimat bebas debu bermutu tinggi, kan? Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, pelayan Yun yang segera menyelipkannya ke lengan baju Jiang Fan dan berbisik. Saya memperolehnya saat menjelajahi dunia bawah tanah di tahun-tahun awal saya. Ini adalah jimat bebas debu bermutu tinggi yang sedikit rusak. Seseorang yang benar-benar kelas tinggi dapat menghindari deteksi alam transformasi roh. Karena yang ini sedikit rusak, menghindari tahap jiwa baru lahir akhir tidak akan terlalu sulit. Tahap jiwa baru lahir akhir. Jiang Fan memperlihatkan ekspresi gembira. Ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Guru, mengapa Anda tidak menyimpannya untuk diri Anda sendiri? Barang ini terlalu berharga. Pelayan Yun yang mengangkat tangannya untuk menghentikannya mengembalikannya, tidak banyak bahaya tersisa di lapisan ke-9 yang mengharuskan saya menggunakan jimat ini. Tapi kau berbeda. Kudengar kau telah dibenci oleh binatang neraka yang terkutuk. Aku akan memberimu jimat ini untuk membela diri. Itu juga sepadan dengan semua saat-saat kau memanggilku guru. Dia menepuk bahu Jiang Fan. Dia berkata dengan menyesal, ini semua salahku karena terlalu lemah. Aku punya murid yang kusuka, tapi aku tak sanggup menyandang gelar guru. Saya akan mengasingkan diri sekarang. Jika kau bertemu Jian Linyuan dan yang lainnya di dunia bawah tanah, tolong bantu mereka jika mereka mendapat masalah, demi kakak senior dan kakak seniormu. Jiang Fan sangat tersentuh. Dia mengangguk dan berkata, iya. Pelayan Yun Yang. Terus memanggilnya guru hanya akan mempermalukan pelayan Yun Yang. Dia memperhatikannya pergi. Angin sepoi-sepoi yang harum menyerangnya dari belakang. Mata Suyuran berbinar-binar, penuh kegembiraan. Xiao Fan, kamu sudah sekuat ini. Chen Xiling juga tersenyum kecut, adikku dan aku sama-sama mencapai terobosan ke lapisan keempat pembentukan inti. Kami pikir kami telah menutup kesenjangan dengan Anda di lapisan ke-6 pembentukan inti secara signifikan. Siapa yang tahu perbedaannya masih begitu besar. Sebelum datang ke paviliun Tianji, kedua wanita itu bahkan belum mencapai formasi inti. Sebulan kemudian, mereka sudah berada di lapisan keempat pembentukan inti. Kedua wanita itu telah mengonsumsi pil Kingsu, dan langsung mencapai lapisan kedua pembentukan inti. Kemudian, dengan benih teratai darah jantung naga, mereka meraih terobosan lain dalam peringkat. Yu Yunzi dan Gu Huaxi juga memberikan perhatian khusus kepada mereka, mengangkat mereka satu tingkat lebih tinggi. Ini bahkan lebih dibesar-besarkan daripada perjalanan Jiang Fan ke lautan luas.
Seseorang harus mengakui pentingnya sumber daya. Jiang Fan memeluk kedua wanita itu dan berkata sambil tersenyum kecut, "Mengapa kalian membandingkan diri kalian denganku?" Su Yuran ragu-ragu, ingin berbicara tetapi ditahan. Namun, Chen Xiling menggertakkan giginya dan berkata, "Suamiku, orang bernama Yu Tiandu itu melecehkan kakak lagi. Ketika kamu tidak mendapat kabar selama sebulan, dia pikir kamu sudah mati. Dia datang untuk menjilat kakak perempuan, dan ketika ditolak, dia mulai mengatakan hal-hal vulgar. Untungnya, wakil Master Pavilion Yu muncul dan mengusirnya tepat waktu. Kalau tidak, entahlah apakah dia akan melakukan kekerasan fisik." Cahaya dingin melintas di mata Jiang Fan. Saat orang ini pertama kali melecehkan ketiga wanitanya, Jiang Fan telah memberinya pelajaran. Melihat dirinya tidak sebanding dengannya, orang itu pun segera menanggalkan sikap sombongnya dan menyerah. Saat itu, Jiang Fan merasa bahwa orang seperti itu, yang ahli dalam menanggung penghinaan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sekarang, kecurigaannya benar-benar terbukti. Dia hanya hilang selama sebulan, namun kebiasaan lamanya muncul kembali, dan dia mengarahkan pandangannya pada Su Yuran sekali lagi. Bab 893 Seorang pria pasti akan mati. Kipas kecil, lupakan saja. Wakil Master Pavilion Yu sudah memberinya pelajaran. Masalah ini sudah selesai. Su Yuran tidak ingin menimbulkan masalah lagi pada Jiang Fan. Tatapan dingin Jiang Fan menyapu sekeliling. Pada saat ini, apalagi Yu Tiandu, tidak ada satupun anggota tim ekspedisi yang terlihat. Dia mungkin melihat Jiang Fan kembali dan ketakutan hingga bersembunyi. Persembunyian. Bisakah kamu bersembunyi sejak hari pertama bulan itu dan masih bisa bersembunyi sejak hari ke-15? Jiang Fan menahan kilatan dingin di matanya. Niat membunuh telah muncul dalam hatinya. Yu Tiandu itu, dia harus dibunuh. Siapapun yang menyuruhnya untuk memaafkan, untuk bersikap murah hati, atau menyalahkannya karena memiliki terlalu banyak niat membunuh. Orang-orang yang otaknya mati itu juga pantas mati. Dia kembali ke ekspresi biasanya, dengan lembut mengusap tangan Su Yuran, dan berkata, "Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Jangan khawatir." Su Yuran terdiam. Karena telah bersama cukup lama, dia tentu tahu bahwa meskipun Jiang Fan tampak tenang, niat membunuh telah muncul di hatinya. Dia menggigit gigi mutiaranya sedikit. Dia merasa sedikit jijik dengan dirinya sendiri. Selain menimbulkan masalah bagi Jiang Fan, apalagi yang dapat dilakukannya? Sambil menggertakkan giginya, dia diam-diam membuat keputusan. Adik Jiang, Liang Feiyan, seperti biasa, tidak bisa membaca suasana. Dia berlari dengan gegabah. Su Yuran dan Chen Xiling segera meninggalkan pelukannya dan berdiri dengan elegan di samping. "Ada apa?" tanya Jiang Fan dengan kesal. Liang Feiyan berkata dengan malu, "Kali ini bukan salahku. Dia seseorang yang mengaku telah ditinggalkan olehmu di Laut Timur, memintaku menyampaikan pesan kepadamu. Dia menunggumu di tepi laut. Ada transaksi penting. Terbengkalai di Laut Timur." Wakil Master menaragu. "Tapi transaksi apa yang dia lakukan dengan saya? Bukankah keluhan mereka sudah terselesaikan?" Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk pergi ke pertemuan itu. Dia mengambil sisa-sisa sumber daya terakhir yang diberikan oleh Kaisar Iblis Laut Utara. "Yuran, Xiling, ini untukmu." Dia memberikan sejumlah uang yang besar kepada kedua wanita itu. Dia juga memberi Liang Feiyan sejumlah besar sumber daya. Oh benar, Xia Chaoge, Liu Qingxian, dan Gu Xiner itu juga. Liang Feiyan, dengan wajah penuh senyum, memegang sumber daya Canghai yang berharga dan berkata, "Adik Liu masih menyendiri. Adik junior Xia tidak terlihat selama sehari. Gu Xiner itu, dia terlalu sibuk, seperti lebah kecil yang mengerjakan tugas setiap hari. Dia bekerja dari fajar hingga senja, matanya gelap semua. Karena dia, aku jadi merasa bersalah juga kalau lagi malas, jadi aku ikutan ngerjain tugas. Kenapa Gu Xiner itu bekerja keras sekali? Baiklah," kata Jiang Fan, "kalau begitu kalian semua lanjutkan berlatih dan berkultivasi. Aku akan keluar sebentar." Jiang Fan tentu tahu di mana wakil Master Menara Gu telah mengatur pertemuan di tepi laut.
Itu adalah tempat di mana dia menyamar sebagai Liu Qingxian untuk menipu Jiang Fan. Tentu saja, hal itu berakhir dengan dia dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak lama setelahnya, Jiang Fan tiba dan melihat sosok punggung yang cantik dan menawan mengenakan atasan lengan pendek berwarna merah muda, rok berwarna krem, dan sanggul terbang. Dia berbalik, dan di balik topeng opera Peking yang unik di wajahnya, sepasang mata merah terlihat. Kau sungguh hebat. Kau lempar aku ke Laut Timur dan kau sendiri yang melarikan diri. Jiang Fan tersenyum, jika aku tetap tinggal, apakah lukamu akan sembuh lebih cepat? Gu Xiner tidak mau repot-repot berbicara lebih banyak lagi dengannya. Pokoknya, begitu dia sampai di alam bulan, dia akan menghajar cowok ini. Maka keluhan mereka akan terselesaikan sepenuhnya. Janji guru kepadamu, aku sudah menemukannya untukmu. Dia mempercayakanku untuk memberikannya kepadamu. Menguasai. Jiwa Jiang Fan sangat terguncang. Kertas giok kitab surgawi. Tuan Menara Jiang San Yipin, sebagai balasan atas anugerah penyelamatan nyawa Jiang Fan. Gu Xiner mengeluarkan selembar kertas giok dengan cahaya jernih yang samar, ekspresi enggan di wajahnya. Sang guru mengerahkan seluruh kekuatan Jiang San Yipin Lou dan menghabiskan waktu sebulan sebelum akhirnya menemukan satu. Harganya tidak kecil. Perlu diketahui bahwa kerajaan dagang Jiang San Yipin Lou meliputi seluruh negara bagian Taichang besar. Menghentikan segalanya, dan mendedikasikan semua sumber daya untuk menemukan kitab suci kertas giok. Keuntungan yang dikorbankan dapat digambarkan dengan angka-angka astronomis. Jiang Fan juga sangat terkejut. Sang guru, orang ini, sangat menghargai reputasinya. Dia menepati janjinya, satu kata bernilai 1 miliar emas. Ia mengambil kitab suci surgawi dari kertas giok. Banyak prasasti di dalamnya yang rusak, tetapi masih jauh lebih bagus daripada yang dimilikinya. Dengan memahami keduanya bersama-sama, dia pasti akan mampu mengangkat jiwanya ke tingkat jiwa baru lahir. Yang artinya, jiwa baru jalan kiri. Kekuatannya akan meroket sebagai hasilnya. Dia berhenti sejenak. Jiang Fan bertanya, apakah kamu ingin membuat kesepakatan denganku? Gu Xiner menyilangkan tangan di dada dan berkata, itu tergantung apa yang kamu jual. Jiang Fan masih memiliki banyak hal baik dalam dirinya. Dia sudah tergoda. Jiang Fan mengeluarkan manusia besi yang memancarkan Yin Qi. Begitu dikeluarkan, Gu Xiner mengenalinya dan berseru kaget, teknik rahasia kultivasi Sekte Yin Agung. Ya ampun, kok kamu punya semuanya? Dari aula suci kesengsaraan ribuan, dari Sekte Yin Agung. Apakah kamu tidak takut menjadi sasaran mereka? Kedua sekte ilahi domain luar ini tidak mudah untuk diprovokasi. Jiang Fan berkata, katakan saja padaku apakah kamu menginginkannya atau tidak. Mata Gu Xiner berbinar, tentu saja aku mau. Teknik rahasia Sekte Yin Agung adalah komoditas yang laku keras. Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Secercah cahaya berkelebat di mata Jiang Fan, aku ingin memintamu menjadi pelindung bagi seseorang yang sedang mengalami kesengsaraan. Jika seseorang mencoba mengganggu terobosannya, hentikan mereka. Jika dia gagal dalam terobosan, selamatkan dia dari kesengsaraan surgawi pada waktunya. Gu Xiner merenung sejenak. Dia bertanya, kapan? Jiang Fan berkata, 5 hari dari sekarang. Mendengar ini, Gu Xiner mengerutkan kening berulang kali. Bisakah nanti? Dalam 5 hari, kebetulan aku harus kembali ke Jiang San Yipin Lou untuk urusan penting. Jiang Fan menggelengkan kepalanya. Gu Xiner sangat menyesalinya, kalau begitu, sayang sekali. Dia sedikit enggan dan berkata, bagaimana dengan ini? Aku punya bola api ungu ekstra. Berikan kepada orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Jika ada yang menghalangi kesengsaraan, biarkan dia membuang bola api ungu ini. Kecuali orang ini telah mencapai lapisan ketiga jiwa baru lahir, mereka akan ragu-ragu. Oh! Tatapan Jiang Fan beralih. Dia telah menyaksikan kekuatan api ungu milik wakil Master Pavilion Gu. Itu langsung melelehkan kunci pengikat naga. Dia sangat curiga bahwa api ungu ini juga dapat melelehkan rantai di reruntuhan transformasi dewa. Oleh karena itu, dia langsung setuju. Baiklah, setuju.
dan sebagainya. Gusiner dengan gembira memperoleh manusia besi, dan Jiang Fan memperoleh api ungu. Baiklah, selamat tinggal. Gusiner mengambil barang itu dan segera lari. Namun, Jiang Fan tidak segera kembali ke paviliun Tianji. Dia melihat ke arah tempat guru paviliun Tianji mengalami kesengsaraan dan bergumam. Saatnya memupuk pedang anti hancur hingga sempurna. Kolam guntur. Xia Chaoge bermandikan lapisan aura guntur, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kristal. Dia menelan aura guntur ke dalam tubuhnya dalam tegukan besar. Lapisan-lapisan kekuatan guntur terkondensasi menjadi diagram guntur Tai Chi hitam dan putih yang jelas di dadanya. Itu memancarkan jejak aura berbahaya. Dia perlahan membuka matanya yang cerah, ekspresi antisipasi terlihat di bibirnya. Ketika Paman Bela Diri Junior melihat bahwa aku juga bisa melepaskan 6 divisi guntur surgawi, ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Apakah dia akan terkejut? Saat dia memikirkannya, dia tidak dapat menahan tawa. Pada saat ini, suara yang tidak biasa datang dari luar lembah. Ekspresinya berubah sedikit, dan dia berkata, ada seseorang di sini. Tepatnya pada saat ini, dia melihat pakaian di tepi pantai. Sudah terlambat untuk memakainya sekarang. Bab 894 menguping pikiran Paman Bela Diri. Xia Chaoge hendak menghentikan orang itu dan menyuruhnya untuk tidak datang. Namun jika dipikir-pikir lagi, fakta bahwa dia tengah mengolah kemampuan ilahi Dao Petir akan terungkap. Dia berencana memberi Jiang Fan kejutan. Oleh karena itu, dia segera menyimpan pakaiannya dalam cincin penyimpanan permata yang melingkari lehernya. Lalu dia mengeluarkan manik bundar aneh dengan 5 warna dan menelannya. Momen berikutnya, dia langsung menghilang dari tempat asalnya. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh bergegas mendekat. Saat tak terlihat, Xia Chaoge memandang pendatang baru itu dan menyadari bahwa itu adalah Jiang Fan. Senyum mengembang di wajahnya, dan tanpa sadar dia berkata, Junior Mar. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu. Jadi, Paman Bela Diri Junior. Xia Chaoge tersenyum tipis. Tiba-tiba dia tidak panik lagi. Dia diam-diam memperhatikan Jiang Fan bergegas ke sisi kolam guntur. Apakah itu ilusi barusan? Jiang Fan bergumam dengan sedikit kebingungan, kurasa aku mendengar suara Xia Chaoge. Dia melihat sekelilingnya dan tidak menemukan seorang pun. Apakah karena aku sudah lama tidak bertemu dengannya? Mendengar ini, sedikit keluhan muncul di hati Xia Chaoge. Kamu masih tahu itu? Di matamu, hanya ada Yuran, Siling, dan King Xian yang tersisa. Aku berdiri tepat di depanmu, dan kamu masih tidak bisa melihatku. Terakhir kali mereka berbincang-bincang secara pantas adalah ketika mereka sedang menjalankan misi selir Yunxia. Semenjak itu, sulit untuk bertemu sekalipun. Sayang. Jiang Fan selesai melihat sekeliling, lalu menatap awan di langit dan berkata, apakah akan ada 2 wanita lagi yang jatuh dari atas nanti? Xia Chaoge menggembungkan pipinya sedikit. Jadi, Paman Bela Diri Junior datang ke sini untuk berkultivasi terakhir kali dan menyuruh wanita turun dari langit untuk menemaninya. Dia benar-benar seorang pria sejati di antara bunga-bunga. Aku akan mengawasi semuanya hari ini dan melihat siapa yang berani turun dari langit untuk menggoda Paman Bela Diri Junior. Tapi sangat cepat, dia menyesalinya. Karena Jiang Fan sudah menanggalkan pakaiannya. Wajah cantiknya memerah, dan dia segera berbalik. Setelah Jiang Fan selesai membuka pakaiannya, dia melangkah ke kolam guntur, ekspresi kebingungan di wajahnya. Aneh, mengapa kekuatan petirnya jadi berkurang? Itu bahkan tidak setengah dari yang terakhir kali. Penemuan ini membuat Jiang Fan merasa agak tertekan. Dia ingin menyelamatkan tempat ini agar dia bisa kembali dan melanjutkan kultivasi setelah memperoleh 6 divisi guntur surgawi yang tersisa di masa mendatang. Tampaknya murid lain yang mengolah Dao Petir telah menggunakan tempat ini. Terlebih lagi, kemampuan ilahi Dao Petir milik pihak lain sangatlah kuat. Jika tidak, mereka tidak akan menyerap sebanyak itu. Xia Chaoge mendengar ini dan menutup mulutnya, lalu terkekeh, Paman Bela Diri Junior yang bodoh. Tentu saja, aku menyerapnya. Namun, Paman Bela Diri Junior, yakinlah, aku juga akan mewariskan 6 divisi guntur surgawi kepadamu.
Saya harap Anda segera mencapai 6 bagian gabungan. Di bawah tatapan mata indahnya, Jiang Fan sudah mulai berkultivasi. Sejumlah besar kekuatan guntur diserap ke dalam tubuhnya dan bergabung ke inti gunturnya. Sekitar 1 jam kemudian, busur petir di kolam guntur terkuras habis sehingga hanya tersisa lapisan tipis. Hampir tak terlihat. Tempat untuk menjalani kesengsaraan ini, yang telah ada selama 20 tahun, pada dasarnya telah dikuras oleh dia dan Xia Chaoge. Untungnya, busur petir yang diserap cukup baginya untuk memupuk pedang abadi hingga sempurna. Dia mengangkat lengannya dan menebas dengan ganas ke arah langit. Khususnya memilih sepetak langit tanpa awan. Cila Asteris A. Pedang petir yang besarnya 2000 zang panjangnya melesat di angkasa, meletus dengan kekuatan yang menggemparkan bumi. Serangan yang mulia King He hari itu tidak sekuat serangan ini. Itu sebanding dengan serangan dari jiwa baru lahir 2 bukaan. Kekuatan besar itu mengejutkan Jiang Fan sendiri, dan matanya penuh kegembiraan. Nah, ini kartu truf. Siapa sangka pedang tak terhancurkanku 2 kali lebih kuat dari aula suci kesengsaraan ribuan. Xia Chaoge menutup mulut kecilnya dengan kedua tangannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Seperti yang diharapkan dari Paman Bela Diri Junior. Hanya dengan mengandalkan satu serangan ini, dia bisa menantang jiwa baru lahir 2 bukaan. Namun kalimat Jiang Fan berikutnya membuat Xia Chaoge mengerutkan keningnya lagi. Hantu perempuan di dunia bawah tanah itu berani menangkap hewan peliharaan rohku. Aku akan membiarkan dia mencicipi pedang tebal dan panjang ini. Wajah cantik Xia Chaoge sedikit memerah. Dia melotot ke arah Jiang Fan. Mendengar itu membuatnya tersipu. Hantu perempuan itu pasti hantu perempuan yang cantik, kan? Kalau tidak, Paman Bela Diri Junior tidak akan begitu terobsesi padanya. Dan berbicara tentang hantu perempuan, Jiang Fan teringat sesuatu yang lain. Dia membalikkan telapak tangannya, lalu beberapa pecahan kristal jiwa hantu muncul. Inilah yang diperolehnya sebelumnya dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Master Menara Jiang San Yipin. Salah satu hadiahnya adalah anggur untuk melihat bulan. Yang lainnya adalah kristal jiwa hantu di depannya. Menurut sang guru, kristal ini tadinya dapat menyegel roh jiwa baru lahir, namun sayang, kristal itu telah hancur. Alasan Jiang Fan menerimanya adalah untuk mencoba dan melihat apakah dia dapat memulihkan kristal melalui konsentrasi. Memikirkan hal ini, dia melihat sekelilingnya, memastikan tak seorang pun datang, mengeluarkan kuali sungai pegunungan, dan menuangkan pecahan kristal jiwa hantu ke dalamnya. Lalu dia mengaktifkannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kristal yang pecah itu benar-benar terbentuk kembali. Ia membentuk kristal persegi seukuran telapak tangan yang menyerupai penjara. Jika kau, hantu perempuan, berperilaku baik, aku akan memenjarakanmu di dalam. Jika kau tidak berperilaku baik, satu tebasan pedang akan mengubahmu menjadi abu. Xia Chaoge sedikit cemberut, Paman Bela Diri Junior benar-benar akan berhadapan langsung dengan hantu perempuan itu. Dan dia bahkan ingin bermain di penjara. Tapi Paman Bela Diri Junior benar-benar punya banyak harta. Sepertinya aku pernah melihat kuali kecil itu di suatu tempat sebelumnya. Setelah menyelesaikan ini, Jiang Fan tidak berhenti berkultivasi. Dia kemudian mengambil 5 gunung asal magnet. Melihat benda ini, Xia Chaoge menjadi sedikit takut. Dia takut cahaya ilahi 5 magnet akan meletus dan menampakkan kehadirannya seketika. Dia tidak mengenakan apapun saat ini. Untungnya, Jiang Fan mengeluarkan tumpukan batu lain yang identik dengan gunung asal 5 magnet. Kemudian, dia mengeluarkan ember batu giok, yang seluruhnya terisi dengan cairan roh 5 warna yang misterius. Gunung asal 5 magnet sudah lama tidak digunakan. Sudah sulit baginya untuk menekan seseorang pada kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Saya harap cairan roh 5 warna ini dapat menghidupkan kembali gunung asal 5 magnet. Apa yang sangat dinantikan Jiang Fan adalah ini. Seperti yang dikatakan Ren Guhong, cairan roh 5 warna ini tampaknya memiliki hubungan dengan gunung asal 5 magnet. Ketika mendekati gunung asal 5 magnet, gunung itu bergetar sedikit. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan batu 5 warna,
mencelupkannya ke dalam sedikit cairan roh 5 warna, dan menancapkannya di gunung. Suatu pemandangan ajaib muncul. Batu itu sepenuhnya menyatu dengan 5 gunung asal magnet. Bahkan tidak ada satu jahitan pun. Cairan spiritual ini benar-benar bermanfaat. Jiang Fan sangat gembira. Ia segera meniru contoh tersebut, mencelupkan batu-batu itu satu persatu ke dalam cairan spiritus 5 warna dan menumpuknya ke atas gunung asal 5 magnet. 1 jam kemudian, satu ember penuh cairan spiritus 5 warna telah habis digunakan, dan lebih dari separuh batu belum difusi. Dan gunung asal 5 magnet itu sudah 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan penekan yang dipancarkannya, apalagi jika ditujukan kepada seseorang yang berada di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, akan membuat bahkan jiwa baru lahir satu bukaan merasa sangat tidak nyaman jika terkena. Haha, sobat lama, kamu bisa kembali ke Jianghu lagi. Jiang Fan memegang gunung asal 5 magnet, yang sekarang berukuran sebesar 2 telapak tangan, membelainya dengan kagum. Sambil menatap tumpukan batu yang tersisa, dia berkata dengan penuh penyesalan, sayang sekali cairan roh 5 warna itu sudah habis. Kalau tidak, jika semua batu itu terkumpul, seharusnya bisa langsung menekan Kaisar Iblis Changqiong, mencegahnya membalikkan keadaan atau menyakiti orang. Xia Chaoge menyilangkan tangannya di dada, sambil merenung. Cairan roh 5 warna ini pasti air mata air dari suatu gunung suci, kan? Sepertinya itu sangat penting bagi Paman Bela Diri Junior. Kalau begitu, aku akan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak lagi untuknya. Jiang Fan menyingkirkan 5 gunung asal magnet. Dia lalu mengeluarkan batu yang bertuliskan seni api sejati Qianlan dan api karma asura berwarna merah darah. Teknik kultivasi tipe api juga dapat digunakan dengan sangat efektif di dunia bawah tanah. Dan yang terpenting, aku bisa menggunakan ini untuk menumbuhkan sesuatu yang benar-benar baru. Kekuatan api aliran Void. Bab 895 jiwa-jiwa yang baru lahir. Karena Void Flow Thunder Force diinginkan, dia tidak berani menggunakannya di depan umum. Akibatnya, cahaya ilahi 5 magnet yang sangat efektif juga dibatasi. Sebab begitu cahaya ilahi 5 magnet diaktifkan, hanya 5 kekuatan aliran void yang dapat melewatinya, dan bergerak di dalamnya tentu memerlukan penggunaan kekuatan guntur aliran void. Saat ini, jika dia dapat memupuk kekuatan api aliran kekosongan, masalahnya akan mudah dipecahkan. Dia segera duduk bersila dan membaca dengan saksama, seni api sejati Qianlan. Kebenaran mendalam dari seni ini agak mirip dengan 6 divisi guntur surgawi. Seni ini mengharuskan pengembunan ramuan api di dalam tubuh untuk mengumpulkan semua api aneh di bawah langit. Seiring dengan bertambahnya jumlah api aneh yang ia peroleh, kekuatan seni api sejati Qianlan pun terus meningkat. Menurut kitab suci, tingkatan bumi tingkat tinggi hanyalah batas bawah dari seni ini, yang memastikan kekuatan kultivator tidak akan lemah setelah berkultivasi. Namun batas atas ditentukan oleh tingkat api yang diserap. Secara teori, tidak ada batas atas. 1 jam kemudian, Jiang Fan memahami metode kultivasi dan mulai mengalirkan meridiannya, perlahan menyerap massa api karma asura. Setelah beberapa saat, dia membentuk segel tangan dengan kedua telapak tangannya, dan sekuntum bunga teratai perlahan muncul di telapak tangannya. Itu persis sama dengan yang ditampilkan Luo Yingsui. Bedanya, bunga teratai miliknya berwarna merah darah. Dan suhunya bahkan lebih panas. Jika Bibi Bela Diri melihat bahwa aku mencapai tahap awal kultivasi hanya dalam 1 hari, bukankah dia akan pingsan karena marah saat itu juga? Jiang Fan terkekeh pelan. Segera setelah itu, dia mengepalkan telapak tangannya, dan meridian berwarna merah darah melintas di lengannya. Inilah jalur yang dilalui oleh Void Flow Fire Force. Void Flow Fire Force, prestasi kecil. Memeriksa waktu, masih ada waktu sebentar sebelum dunia bawah tanah dibuka. Maka cepat-cepatlah ia mengeluarkan 2 lembar kertas giok. Xia Chaoge, yang berada di belakangnya, tampak terkejut, sebuah buku surgawi dari kertas giok. Dan 2 halaman. Paman Bela Diri Junior berhasil mendapatkan sesuatu seperti ini. Dia menunjukkan sedikit senyum, Paman Bela Diri Junior tidak akan keberatan kalau aku mengintip juga, kan?
Sudahlah. Dia paman bela diri junior, dan aku junior. Apakah seorang junior yang melihat barang milik orang yang lebih tua bisa disebut mencuri? Dia diam-diam bergerak di belakang Jiang Fan. Dia menundukkan kepalanya dan diam-diam melafalkan kata-kata terkenal di halaman itu bersama Jiang Fan. Ia memang memiliki kekuatan misterius. Saat Jiang Fan melafalkan dalam hati, jiwanya terpelihara dan berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Celah sempit yang memisahkannya dari alam jiwa baru lahir jiwa menyusut dengan cepat. Saat dia membaca, pikirannya tenggelam makin dalam, membuatnya lupa akan keadaan sekelilingnya. Sampai, lonceng yang memanggil para murid bergema dari paviliun Tianji. Dia tiba-tiba terbangun dan terkejut, lalu berkata, "Berapa jam aku tenggelam dalam pikiranku?" Xia Chaoge di belakangnya juga tiba-tiba terbangun. Diam-diam dia merasa takjub, seperti yang diharapkan dari kitab suci kertas giok, itu sangat mendominasi. Jiwa kita berdua terperangkap di dalamnya. Tunggu, jiwaku telah mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Kali ini, aku benar-benar mendapat banyak manfaat dari paman bela diri junior. Dia hanya merasa puas diri. Jiang Fan tiba-tiba berdiri, bersiap mengenakan pakaiannya. Karena benar-benar lengah, punggung Jiang Fan menabraknya. Sensasi yang tidak biasa itu mengejutkan Jiang Fan. Seseorang ada di belakangnya. Tanpa berpikir panjang, dia menyerang ke belakang dengan telapak tangan yang berisi api karma asura, mengenai orang itu tepat di dada. Perasaan dampak yang kuat muncul. Dia mencoba menangkapnya dengan cepat. Tetapi dia gagal memegangnya, dan hanya berhasil mencakar orang itu. Siapa itu? Jiang Fan bertanya dengan dingin. Xia Chaoge mundur berulang kali. Dia melihat ke bawah. Tak hanya itu, bekas telapak tangan berwarna merah menyala terbakar di dadanya, menyebabkan rasa sakit yang menyengat. Namun 5 goresan berdarah juga ditinggalkan oleh kelima jarinya. Wajah Xia Chaoge memerah. Dia mengerutkan bibirnya, menghentakkan kakinya karena malu, lalu berbalik untuk berlari. Jiang Fan tidak dapat melihat siapapun. Tetapi jiwanya luar biasa kuatnya saat ini. Bahkan tanpa kristal pupil kembar, dia samar-samar dapat merasakan seseorang di depan. Hal ini membuat ekspresi Jiang Fan menjadi sangat serius. Sudah berapa lama orang ini berada di sini? Apakah orang itu melihatnya mengeluarkan kuali sungai pegunungan dan kertas giok jiwa? Memikirkan hal ini, dia dengan tegas menyerang, "Jangan pergi. Tuan ilahi yang luas." Patung dewa itu segera muncul dan melontarkan 6 lengan. Lawan berbalik. Sebuah diagram guntur taiji hitam dan putih yang besar muncul. Keenam lengan itu memukulnya, namun gagal mengguncangnya sedikit pun. Kemampuan ilahi Dao Petir. Jiang Fan berseru kaget. Tepat saat dia hendak mengejar, lawannya memperlihatkan kemampuan ilahi aneh lainnya. Mereka serentak berubah menjadi 3 sosok kabur, menuju ke arah berbeda. Klon S. Dia segera mengeluarkan kristal pupil kembar, ingin melihat dengan jelas siapa orang ini. Namun ketiga sosok itu telah menghilang. Wajah Jiang Fan menjadi gelap, apakah kolam guntur ini terkutuk? Setiap kali aku datang ke sini, ada saja yang memata-mataiku. Kali ini, mereka bahkan melihat harta karunku yang penting. Jangan biarkan aku tahu siapa orangnya, atau aku pasti tidak akan melepaskannya. Mendengarkan bunyi bel yang semakin mendesak, dia segera mengenakan pakaiannya dan bergegas kembali ke paviliun Tianji. Hampir semua murid sudah hadir. Tim Zero Jiang Fan juga hadir. Tidak hanya Liu Qingxian yang muncul dari pengasingannya, tetapi Xia Chaoge yang telah menghilang juga telah tiba. Xia Chaoge, ada apa dengan kulitmu? Mengapa kamu begitu pucat? Apakah kamu terluka? Jiang Fan segera menyadari keanehan Xia Chaoge. Xia Chaoge dengan lembut menutupi dadanya yang perih. Awalnya hanya dadanya yang sakit, tetapi mendengar perkataannya, hatinya pun ikut merasakan sakit. Dia mengerutkan bibir merahnya dan melotot tajam ke arah Jiang Fan. Jiang Fan tampak bingung, apa salahnya aku menunjukkan perhatian? Mengapa kamu menatapku seperti itu? Liu Qingxian memeluk Xia Chaoge dengan kesal dan menegur. Gadis-gadis selalu punya beberapa hari dalam sebulan di mana mereka merasa tidak enak badan.
Mengapa kamu menanyakan pertanyaan yang tidak pantas seperti itu? Kamu menghilang selama sebulan, dan saat kamu muncul kembali, kamu mempermalukan seseorang di depan umum. Baiklah. Jiang Fan tampak malu. Saat dia menoleh, dia melihat telapak tangan kecil terulur di depannya. Itu Gu Xiner. Dia menggembungkan pipinya dan berkata, serahkan. Jiang Fan tertegun, apakah aku berutang sesuatu padamu? Gu Xiner mengeluarkan sebuah daftar, yang berisi padat semua tugas yang telah diselesaikannya untuk tim bulan ini. Sebanyak 32 tugas, menghasilkan 200 poin prestasi bagi tim. Mencetak rekor sebagai pelaku tugas individu terbaik dalam 10 tahun terakhir. Jadi, pemimpin, apakah kontribusiku kepada tim sudah cukup? Jiang Fan menggosok hidungnya. Gadis kecil yang tampaknya lucu ini sebenarnya adalah seorang maniak tugas. Bagus. Melihat betapa putus asanya dia bekerja, dia memutuskan untuk sementara mengakuinya sebagai anggota tim. Dia segera mengeluarkan pecahan alam bulan dan meletakkannya di telapak tangannya. Gu Xiner berseri-seri karena gembira. Itu tidak mudah. Dia akhirnya mendapatkan pecahan alam bulan ini. Baiklah. Saatnya menunjukkan warna asliku. Kartunya sudah ada di atas meja, tidak perlu berpura-pura lagi. Akulah Gu Xiner, dan sekarang aku akan menghajarmu habis-habisan, dasar bajingan. Tepat saat itu, Jiang Fan terlihat mengeluarkan kacang kecil yang aneh dan berkata, untuk memotivasi Anda menjelajahi dunia bawah tanah, saya juga telah menyiapkan hadiah pribadi. Ini adalah camilan untuk ahli alam jiwa baru lahir, dan ini sangat berharga. Pada saat itu, siapapun yang membantuku mendapatkan poin prestasi terbanyak akan diberi hadiah kacang kecil ini. Mendapatkan 100.000 poin prestasi lebih sulit daripada naik ke surga. Ia hanya bisa memotivasi rekan satu timnya dan membuat mereka mati-matian membantu mencari berbagai tempat tersembunyi. Gu Xiner yang hendak mengungkapkan niatnya, tiba-tiba membekukan ekspresinya. Kedua matanya menatap kacang kecil itu seolah-olah dia melihat hantu. Guru, apakah saya salah lihat? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?